Saya hormati, kita jumpa lagi ya di kelas mata kuliah teori pembangunan. Nah, kali ini kita akan masuk pada pembahasan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kali ini saya akan ambil salah satu tokoh dari tanah air. eh, Pembangunan berwawasan lingkungan yang pernah difikirkan oleh Bapak Emil Salim. Ya, Bapak Emil Salim ini merupakan tokoh penting ya dalam pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, Bapak Emil Salim ini pernah menjabat sebagai menteri ya, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Beliau menjabat sebagai menteri di Indonesia itu pada tahun 1978 sampai 1993. Nah, Pak Emil Salim ini menekankan bahwa pembangunan itu tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, pembangunan itu juga harus memastikan ya keadilan antar generasi. Maksudnya adalah generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, lalu pembangunan menurut Pak Emil Salim itu juga harus mengelola sumber daya alam secara bijak ya, secara bijaksana. Sebelum kita lanjutkan, harap diketahui bahwa Bapak Emil Salim itu adalah keponakan dari pahlawan nasional kita, Bapak eh, Haji Agus Salim. Nah, keponakannya itu adalah Bapak Emil Salim ini ya. Konsep dasar pembangunan berwawasan lingkungan menurut Pak Emil Salim itu adalah bahwa pembangunan itu harus memadukan antara pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan hidup. Jadi pelestarian lingkungan hidup itu harus tidak bisa begitu saja diabaikan. Karena menurut Pak Emil Salim, pembangunan itu haruslah selalu berwawasan lingkungan. Artinya pembangunan itu harus memadukan antara menseimbangkan ya, memadukan antara pertumbuhan ekonomi tetapi juga dengan pelestarian lingkungan hidup. Nah, sehingga manfaatnya nanti bisa dinikmati bukan hanya oleh generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan datang. Nah, oleh karena pembangunan itu harus memadukan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup, maka berlaku prinsip-prinsip utama. Nah, salah satu prinsipnya itu antara lain adalah bahwa perlu adanya integrasi antara ekonomi dan ekologi. Nah, bahwa eh, kegiatan ekonomi itu haruslah selalu memperhatikan eh, apa daya dukung lingkungan. Jadi ada daya dukung lingkungan, ada daya tampung lingkungan. Ini harus menjadi concern, harus menjadi perhatian di dalam eh, kegiatan ekonomi apa saja. Inilah prinsip utama yang harus dipegang, yakni mengintegrasikan antara aktivitas ekonomi dan ekologi. Bahwa kegiatan ekonomi apapun lah itu ya, kegiatan ekonomi itu namanya harus tidak bisa tidak selalu dan selalu memperhatikan daya dukung lingkungan. Nah, prinsip yang lain adalah ada pencegahan ya. Pencegahan itu akan lebih baik ketimbang pemulihan. Jadi berlaku prinsip yang namanya menjaga atau merawat itu lebih baik ketimbang menanggulangi ya. Atau apa ya istilahnya preventif lebih penting daripada kuratif kalau dalam ilmu kesehatan. Nah, prinsip ini berlaku juga untuk pembangunan berwawasan lingkungan. Berlaku prinsip bahwa pencegahan itu lebih baik daripada
pemulihan. Nah, sehingga eh, menjaga lingkungan sejak awal itu akan lebih baik ya, daripada memperbaiki ketika sudah terlanjur terjadi kerusakan di kemudian hari. Itu nanti apa, biayanya juga tidak ringan itu ya. Sehingga, prinsip ini harus diperhatikan. Berlaku prinsip pencegahan itu lebih baik daripada pemulihan. Nah, lebih baik menjaga lingkungan. Nah, jadi jauh-jauh dini hari sejak awal itu marilah kita menjaga lingkungan meskipun kita sedang beraktivitas ekonomi, tetapi ekologi itu juga harus dijaga daripada nanti kelak di kemudian hari kita menyesal karena harus memperbaiki kerusakan jika kegiatan ekonomi itu tidak memperhatikan prinsip ini ya. Nah, prinsip eh, tentang keadilan juga berlaku bahwa di dalam pembangunan berwawasan lingkungan itu berlaku prinsip keadilan antar generasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sumber daya, resources yang kita miliki ini tidak boleh diumbar, tidak boleh diboroskan, tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang, saat ini juga. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak adil bagi generasi yang akan datang. Ingat bahwa anak cucu adalah pewaris daripada sumber daya yang hari ini kita kelola. Jadi, keadilan antar generasi ini berlaku prinsip bahwa sumber daya itu tidak boleh dihabiskan oleh generasi sekarang dengan alasan apapun. Meskipun dengan alasan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, tetap tidak boleh. Artinya pembangunan ekonomi silahkan berjalan, tetapi harus memperhatikan prinsip keadilan antar generasi. Maksudnya, kegiatan ekonomi tidak boleh menghabiskan resources, tidak boleh menghabisi sumber daya saat ini. Oh, hanya untuk kepentingan atau kebutuhan saat ini. Harus mengingat kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Karena mereka juga punya hak atas sumber daya tersebut. Inilah yang disebut dengan prinsip keadilan antar generasi. Nah, prinsip yang lain adalah prinsip sebaiknya pembangunan ini bersifat partisipatori ya. Jadi prinsip partisipasi masyarakat itu berlaku untuk pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, prinsip partisipasi masyarakat itu artinya adalah bahwa pembangunan itu harus melibatkan masyarakat di dalam menjaga lingkungan. Artinya pembangunan itu tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga bisa melibatkan partisipasi daripada masyarakat. Nah, prinsip partisipasi masyarakat ini juga perlu diperhatikan karena ini penting eh, sebab pembangunan berwawasan lingkungan itu berlaku prinsip melibatkan masyarakat di dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Lalu prinsip yang lain adalah prinsip tentang pengelolaan sumber daya alam yang sifatnya berkelanjutan, ya. Bahwa eksploitasi itu harus seimbang dengan regenerasi ya. Kalau contoh konkretnya misalnya menebang pohon itu harus seimbang dengan jumlah pohon yang ditanam kembali. Jadi tidak boleh menebang pohon semaunya, sebesar-besarnya, tetapi kemudian itu tidak diimbangi dengan gerakan penghijauan kembali atau reboisasi. Nah, prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan inilah yang menjaga agar setiap kegiatan ekonomi, utamanya kalau kegiatan ekonomi itu adalah berupa eksploitasi, itu harus selalu dan selalu diseimbangkan dengan regenerasi alam.
Karena alam itu juga secara alamiah bisa melakukan recovery, tetapi dia harus diberi kesempatan. Dan lebih baik lagi jika keterlibatan manusia di dalam apa itu memperkuat recovery alam atau regenerasi alam itu sehingga nanti terjadi keseimbangan antara yang hilang dan yang tumbuh, antara yang dieksploitir dengan yang diregenerasi. Nah, 5 prinsip tadi merupakan prinsip yang penting di dalam pembangunan berwawasan lingkungan, yang itu semua diusulkan atau difikirkan melalui gagasan dari Bapak Emil Salim. Jadi saya ulang, berlaku prinsip di dalam pembangunan berwawasan lingkungan itu satu, integrasi ekonomi dan ekologi. Dua, pencegahan lebih baik daripada pemulihan. Tiga, keadilan antar generasi. Empat, partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, mengapa pembangunan itu harus berwawasan lingkungan? Menurut Bapak Emil Salim, jika pembangunan itu hanya semata-mata mengejar produk domestik bruto, hanya mengejar PDB melulu, ya, tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan, maka dikhawatirkan pertumbuhan itu nanti justru tidak akan sustainable, tidak akan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu di suatu titik justru akan terhenti, tidak berkelanjutan, tidak berlangsung terus. Kenapa? Karena ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini sama dengan hilangnya sumber daya. Sementara untuk melakukan aktivitas ekonomi, supaya ekonomi ada pertumbuhan yang berkelanjutan, maka yang namanya sumber daya alam itu harus tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, menurut Pak Emil Salim, jika pembangunan itu memperhatikan kelestarian lingkungan, maka pertumbuhan ekonomi itu nanti akan bisa berlangsung terus. Sebab sumbernya itu tidak sampai punah, tidak sampai rusak. Nah, sehingga pembangunan yang hanya mengejar PDB tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan, maka pertumbuhan itu tidak akan berkelanjutan. Itulah yang digagas oleh Bapak Emil Salim. Lalu kemudian Bapak Emil Salim juga menyatakan bahwa degradasi lingkungan, misalnya deforestasi, polutan, climate change, ya, ya penggundulan hutan, pencemaran, perubahan iklim, itu bisa menghancurkan fondasi ekonomi itu sendiri. Sebab aktivitas ekonomi itu membutuhkan sumber. Sementara kalau sumbernya itu tidak ada atau punah, hilang gara-gara ada deforestasi, gara-gara lingkungan tercemar, atau lebih ekstrimnya gara-gara ada perubahan iklim yang mengganggu sumber daya alam, maka justru ini akan menghancurkan ekonomi itu sendiri. Nah, sehingga menurut Pak Emil Salim, degradasi lingkungan itu harus dihindari. Sebab degradasi lingkungan, apakah itu deforestasi tadi, pencemaran maupun perubahan iklim, itu bisa menghancurkan fondasi ekonomi. Nah, bagaimana agar ekonomi tetap jalan, tetap sustainable? Ya harus konservasi lingkungan itu harus tetap terjaga, harus tetap dikawal, dikonservasi ya, atau dilestarikan. Jangan sampai aktivitas ekonomi itu tidak seimbang dengan recovery atau regenerasi alam gitu. Nah, inilah mengapa degradasi lingkungan itu menurut Pak Emil Salim bisa menghancurkan fondasi ekonomi itu sendiri. Nah, karena itu menurut Pak Emil Salim, pembangunan itu haruslah dilakukan dengan cara yang menghormati hukum-hukum alam. Nah, jadi hukum alam tidak bisa ditawar. Hukum alam tidak bisa direkayasa dengan hukum buatan manusia, tidak bisa.
bahwa gravitasi seluruh benda itu akan ditarik oleh bumi itu adalah hukum alam ya. Bahwa kalau hutan gundul akan terjadi banjir, akan longsor, itu hukum alam. Bahwa kalau kemudian terjadi kerusakan sumber di mana-mana, itu akan berpengaruh pada perubahan iklim, itu hukum alam ya. Eee, karena itu menurut Pak Emil Salim, pembangunan harus dilakukan dengan cara taat, patuh, tunduk, menghormati hukum-hukum alam. Sehingga, akan terjaga keberlangsungan, bukan hanya keberlangsungan ekonomi itu sendiri secara sustainable, tapi juga keberlangsungan spesies manusia sebagai penghuni planet bumi yang cuma satu ini. Nah, kutipan Pak Emil Salim yang paling terkenal adalah bahwa pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan akan menghancurkan hasil pembangunan itu sendiri. Untuk itu saya sangat sepakat. Pembangunan itu akan hancur sendiri jika lingkungan tidak diperhatikan oleh proses pembangunan itu sendiri. Jadi apa ya? Semuanya memang harus seimbang. Semuanya harus sinkron, harus yin yang itu seimbang ya antara antara yang diambil dengan yang ditanam itu harus seimbang. Nah, penerapan apa yang telah digagas oleh Pak Emil Salim itu bisa kita ambilkan contoh misalnya supaya tidak jauh kita ambil saja contoh yang ada di Indonesia. Bahwa sejak di era Pak Emil Salim itu dengan gagasan pembangunan berwawasan lingkungan, itu Pak Emil Salim itu mendorong agar adanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, Pak Emil Salim ini adalah seseorang yang memperjuangkan atau berjuang mewajibkan ya bahwa semua proyek besar itu harus dilakukan terlebih dahulu AMDAL. Setiap perusahaan itu harus ada AMDAL. Setiap aktivitas ekonomi harus ada AMDAL. Apalagi kalau aktivitas ekonominya itu besar ya. Nah, proyek yang berpotensi merusak lingkungan itu harus dianalisis, harus dikaji, harus dimodifikasi sebelum dijalankan. Jadi ada visibility study atas lingkungan ya, melalui analisis mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan jika proyek atau kegiatan ekonomi nanti itu jalan. Dianalisis sejak awal, kira-kira dampak apa lingkungannya apa nanti. Itu harus di riset, dikaji, dianalisis secara mendalam. Nah, kemudian selain AMDAL adalah yang pernah dilakukan di Indonesia adalah program penghijauan kembali atau program reboisasi atau program apa lagi ya namanya rehabilitasi hutan. Rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan yang telah rusak akibat aktivitas ekonomi itu menurut Pak Emil Salim itu harus dilakukan dengan cara melakukan reboisasi, melakukan rehabilitasi atas hutan dan lahan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya teratasi ya. Supaya teratasi kerusakan hutan misalnya. Supaya ini untuk mengatasi kerusakan lahan maupun hutan karena dicanangkan program untuk memulihkan dalam kondisi semula. Ya, bisa saja program penghijauan nasional atau program penanaman 1 juta pohon dan seterusnya. Inilah yang pernah diterapkan di Indonesia, yakni program rehabilitasi ataupun reboisasi baik untuk hutan maupun untuk lahan. Lalu program apa lagi yang pernah diterapkan oleh Indonesia dalam pembangunan berwawasan lingkungan ini? Yakni bahwa di era itu, ini zaman pemerintahan Orde Baru Pak Soeharto ya, didirikan kementerian. Jadi di masa itu pemerintahan Orde Baru itu mendirikan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi
Boleh ada kementerian apa, menteri perindustrian, menteri perdagangan, menteri investasi, menteri apapun yang terkait dengan aktivitas ekonomi. Tetapi saat itu Orde Baru sudah memikirkan bahwa ini harus diseimbangkan dengan apa kegiatan yang lain, di mana setiap kegiatan, proyek, program itu harus dibawa nomenklatur apa kementerian. Nah, makanya kemudian dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, berkat gagasan Pak Emil Salim ini, Indonesia akhirnya memiliki kementerian khusus yang menjaga keseimbangan antara pembangunan atau aktivitas ekonomi dengan lingkungan. Nah, sehingga eh, apa lingkungan itu tetap konservatif, tetap terkonservasi atau terjaga kelestariannya, tapi tidak atau tanpa mengurangi kegiatan pembangunan ataupun kegiatan ekonomi. Artinya rata-rata tumbuh 7% yang pernah dicapai pemerintah Orde Baru itu ternyata juga diimbangi dengan adanya eh, Kementerian Lingkungan itu. Setidaknya dengan adanya satu kementerian yang khusus menangani lingkungan hidup itu, eee, meskipun secara praktik itu belum sempurna betul, tetapi setidaknya, di dalam wacana atau benak opini kolektif masyarakat, juga pengusaha, itu mereka akan apa, semacam ada alert gitu ya, ada semacam alarm yang kalau, "Oh ini kebablasan, harus diseimbangkan," itu ada. Nah, penerapan pembangunan berwawasan lingkungan yang lain itu bisa kita lihat contoh misalnya adalah pada eco development ya. Jadi pembangunan yang berwawasan ekologis ya. Misalnya itu sering sering diterapkan pada proyek-proyek yang sifatnya membangun situs pariwisata. Nah, sehingga kita bisa melihat misalnya Eee, pembangunan pariwisata di Bali nih ya, contohnya pembangunan Bali, sebagai daerah pariwisata. Nah, di Bali itu, eee, berlaku prinsip pembangunan berkelanjutan, meskipun itu adalah, pariwisata. Jadi, eee, di mana prinsip pembangunan berkelanjutan itu diterapkan, awalnya ya, agar supaya cagar budaya, supaya alam itu bisa dijalankan dengan seimbang dengan aktivitas ekonomi, di mana memang ada putaran ekonomi, ada devisa yang masuk karena ada turis di sana. Ini kegiatan ekonomi sektor jasa. Tetapi jangan sampai kegiatan apa ekonomi sektor jasa ini lalu kemudian mengubah mengubah situs-situs budaya, lalu kemudian apa kearifan lokal, lalu kemudian alam Bali yang masih masih virgin, masih origin itu ya. Itu jangan sampai berubah. Nah, supaya itu tidak berubah harus dijalankan secara berimbang. Jadi contoh pembangunan Bali sebagai daerah pariwisata di mana prinsip pembangunan berkelanjutan itu diterapkan yang pada awalnya agar budayanya, alamnya, dan ekonominya itu apa supaya bisa berjalan seimbang. Bahwa kemudian di makin ke sini itu ada agak ketidakseimbangan ya di Bali itu karena banyak sekali investor yang masuk kemudian membangun banyak infrastruktur terutama itu terkait dengan soal kutit, losmen, hotel dan seterusnya. Itu juga sempat terjadi ketidakseimbangan. Nah, bagi generasi Bali yang akan datang barangkali bisa menyeimbangkan kembali ya antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan sesuai dengan daya dukung lingkungan ya. Maka lingkungannya harus tetap terkonservasi itu. Nah, itulah saya kira beberapa pemikiran dari Bapak Emil Salim. Ah, tetapi Pak Emil Salim ini sebenarnya tidak sendiri ya, karena sebelum Pak Emil Salim itu sudah ada Gro Harlem Brundtland itu ya, yang dari Norwegia itu, yang memperkenalkan Sustainable Development Global itu ya. Lalu kemudian ada, ya kalau ini tokoh dari Amerika, ada Lester Brown ini.
yang ini belum pernah kita bahas nanti. Mudah-mudahan kelak akan kita bahas salah satu tokoh dari Amerika yang namanya adalah Lester Brown ini, di mana dia juga memperingatkan adanya krisis lingkungan ya, sehingga dia menganggap bahwa pelembagaan pengawasan dunia itu supaya ada yang memperingatkan krisis lingkungan. Nah, kita sekarang coba lihat kelebihan gagasan dari Pak Emil Salim itu. Bahwa gagasan Pak Emil Salim ini ternyata relevan ya, relevan untuk negara berkembang yang masih bergantung pada sumber daya alam. Jadi negara berkembang itu karena tidak punya teknologi, modalnya juga mungkin kurang. Nah, biasanya eh, modal dasar pembangunan selain sumber daya manusia itu untuk negara berkembang itu menganggap SDA, sumber daya alam itu adalah modal dasar pembangunan. Nah, kalau sumber daya alam itu dianggap sebagai modal dasar pembangunan tanpa diimbangi dengan wawasan lingkungan, itu biasanya dibabat habis itu sebagai apa ya, sebagai upaya pembangunan karena memang tidak punya apa-apa negara berkembang, tidak punya modal, belum ada investasi dari asing, lalu kemudian apalagi kalau sumber dayanya masih pas-pasan, sumber daya manusianya ya, masih pas-pasan. Ya satu-satunya cara yang dianggap paling mudah itu adalah membabat sumber daya alam. Apakah deforestasi, apakah pertambangan, penambangan, itu biasanya yang dilakukan oleh negara berkembang. Nah, sehingga gagasan Emil Salim ini, sorry, gagasan Pak Emil Salim ini sangat relevan untuk negara berkembang yang masih bergantung pada sumber daya alam. Setidaknya gagasan Pak Emil Salim ini akan warning ya, jika sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang itu tidak sampai kebablasan di dieksploitir ya. Lalu gagasan Pak Emil Salim ini kelebihannya adalah ini mengedepankan partisipasi masyarakat. Jadi kalau kalau di negara berkembang itu kan cirinya itu elitis ya, Pak, bahwa segala sesuatu itu top down itu. Karena elit dianggap paling pinter, dianggap paling mampu, dianggap paling tahu, dianggap paling berdaya, maka biasanya eee, apa itu, elitis ya. Jadi, pembangunannya itu bersifat elitis dan biasanya itu oleh negara, ya. Tetapi dengan gagasan Pak Emil Salim ini menjadi apa ya, penting dan ini memang kelebihannya. Dengan gagasan ini maka maksudnya gagasan pembangunan berwawasan lingkungan. Itu, kelebihannya akhirnya ini mengedepankan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat tidak dianggap objek, tetapi masyarakat juga adalah subjek. Masyarakat adalah, peserta ya, punya peran serta atau partisipasi di dalam, ikut melestarikan lingkungan ya. Nah, kelebihan yang lain dari gagasan Pak Emil Salim ini adalah ini akan membangun kesadaran hukum lingkungan. Nah, karena hukum lingkungan ini rasanya seringkali dulu ya itu diabaikan karena belum belum ada. Nah, tetapi sejak ada gagasan Pak Emil Salim ini tentang pembangunan berwawasan lingkungan, akhirnya kita terbangun kesadaran akan pentingnya hukum lingkungan supaya ada punishment dan ada reward ketika eh, proses atau aktivitas ekonomi atau pembangunan itu ketika mulai melanggar atau apa itu ya merusak lingkungan. Itu gunanya kesadaran hukum lingkungan di Indonesia. Tetapi meskipun begitu, kita tetap melihat beberapa kritik yang dialamatkan kepada Pak Emil Salim. Salah satu kritik itu antara lain adalah bahwa penerapan di lapangan ini agak susah. Ini sesuatu yang utopis, yang ideal ya. Tetapi manakala ini dibumikan, diterapkan di lapangan, seringkali memperoleh halangan, terutama dari aktor politik, aktor ekonomi. Misalnya adalah investor-investor ini
Apalagi kalau investornya itu kelas kelas besar ya, multi corporate, kelas internasional. Ini mereka memiliki daya tekan yang luar biasa. Nah, sehingga dengan daya tekannya ini akhirnya kita yang berusaha untuk menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan ini seringkali terhalangi oleh tekanan-tekanan semacam itu. Kita akan memperoleh apa halangan dari aktor politik ekonomi. Nah, kritik yang lain adalah bahwa pembangunan berwawasan lingkungan menurut dari Pak Emil Salim ini dianggap apa masih lemah karena apa? Karena penegakan hukum, hukum lingkungan itu masih dianggap apa ya, belum optimal. Jadi law enforcement terhadap kerusakan lingkungan itu belum diterapkan secara tegak. Nah, inilah apa anggapan dari para kritikus yang dialamatkan kepada Bapak Emil Salim. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kritik yang lain yang dialamatkan kepada Bapak Emil Salim itu adalah sulit melawan pola pikir yang selalu mempanglimakan pertumbuhan ekonomi, sehingga menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat itu adalah prioritas. Kalau pertumbuhan ekonomi cepat itu dianggap prioritas, maka yang lain akhirnya dikalahkan, dinomor sekiankan. Nah, sehingga kalau ada pola pikir semacam ini sulit untuk dilawan. Sebab akhirnya pola pikir yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi cepat itu penting, biasanya itu nanti akan mengabaikan yang lain, terutama mengabaikan eh, faktor lingkungan. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari gagasan Pak Emil Salim ini? Kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan ala Pak Emil Salim ini bukan menolak pembangunan, bukan menolak aktivitas ekonomi, tetapi dia menawarkan cara membangun yang lebih cerdas, yang lebih bijak, yang lebih bertanggung jawab. Nah, karena itu konsep pembangunan berwawasan lingkungan itu menjadi dasar penting ya bagi pembangunan yang berkelanjutan. Penting bagi sustainable development di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Saya kira itu yang bisa saya narasikan tentang pembangunan berwawasan lingkungan yang disumbangkan oleh pemikiran Pak Emil Salim. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.